mungkin itu dikirim ke procurement. Oke, sama orang procurement itu diterima PR ini. Terima di sini ya, eee, PR diterima, kemudian dibuatkan penawaran harga sama dia, dicariin penawaran harganya tuh sama orang procurement ya. Dia bikin, penawaran harga ya kan ya, cari ke vendor, vendor A, vendor B, vendor C gitu kan ya. Kemudian dia ada balik, terus dia isi, di masing-masing ini dia isi, gitu kan ya. Ya kondisinya misalnya, vendor satu harganya seperti apa, vendor 2 harganya seperti apa, vendor 3 harganya seperti apa, terus kondisi, stoknya gimana, ya bisa ngutang apa enggak gitu, sampai kita akhirnya memutuskan, "Oh, gua akan beli di vendor B, vendor 2," misalnya gitu ya. Sampai akhirnya si purchasing itu dia bikin, PO, purchase order, gitu kan. Dia keluarin purchase order, tentunya di sini nih dia udah analisa tuh di Kisef tadi ini, di sini. Udah analisa sedemikian rupa bahwa, kita beli di vendor 2 karena beberapa alasan, bisa ngutang, harga mahal dikit nggak apa-apa tapi dia bisa ngutang, ya. Stoknya ready, terus original misalnya, gitu, ya. Terus bergaransi misalnya dan lain-lain lah ya. Terus kemudian di sini ada vendor, vendor 2 tadi, ya kan. Si PO ini akan dikirim ke sana, ke vendor, oke. Dikirim ke vendor tuh PO-nya tuh, ya kan ya. Dikirim ke vendor, eee, setelah dikirim ke vendor, vendor siapin barang, ya dia siapin barangnya, barang satu 2 3 4 5 itu ya. Misalnya gitu ya barangnya macam-macam ya. Dia siapin barang-barangnya semua, ya. Udah gitu dia kirim balik lagi barang-barang ini, gitu kan. Di sini lakukan penerimaan, barang, good receipt, dia penerimaan barang, ya. Setelah diterima barang, ada konfirmasi dari, sebenarnya sebenarnya sih terima barang ini bisa dua ya, mau dibuatkan di purchasing boleh, ya, atau orang gudang, gitu loh. Ini anggaplah orang gudang, eee, orang gudang kita ya misalnya ya. Orang gudang, ini barang kirim ke sini, gitu kan. Terus diterima barangnya nih, ya, barangnya diterima. Sama orang gudang kan dilihat tuh, nomor PO-nya, kemasannya, jumlah yang dikirim, dalam box, dalam pel, macem-macem gitu ya. Itu dicek semua, udah komplit, nanti dia konfirmasi tuh, "Bos, sudah komplit Bos barangnya." Konfirmasi ke sales-nya, ke PT ya, juga konfirmasi ke sini, ya dia konfirmasi. Dia konfirmasi tuh. Nah, dari bukti konfirmasi tadi, maka si vendor berhak menagih. Ada kasir, kasir kantor kita ya, gitu kan. Dia kirimlah tagihan sama dia, dia kirim tagihan. Tagihan ya, nanti si, orang kasirnya akan cek tuh ke dalam sistem ya, bagaimana si si orang gudang terima barang, gimana konfirmasi dari procurement ya, baru dia lakukan pembayaran. Dia lakukan payment ya. Mmm, ya. Kurang lebih siklusnya seperti itu, ya. Mulai dari, mulai dari si GA di sini, terus procurement, vendor, orang gudang, orang kasir, gitu kan. Nah ini di sini aja udah banyak yang terlibat nih, ininya, modulnya, ya.
Orang GA sama orang procurement dia pakai modul, procurement atau pembelian, ya. Terus, orang gudang dia pakai modul inventory, ya. Terus orang kasir ini dia pakai modulnya FI, finance. Jadi udah beberapa beberapa tuh, ya. Kurang lebih prosesnya kayak gitu kalau kalau untuk, procurement. Nah, kalau di sini penjelasannya kan jelas tuh, siklus procurement dimulai dari aktivitas pembuatan pembuatan pembelian ini salah ya, aktivitas pembuatan permintaan pembelian, permintaan pembelian atau process requisition dari departemen atau dari seseorang. Setelah disetujui oleh atasan ya, sampai pembelian, kemudian orang pembelian itu cari pemasok, pemilihan pihak pemasok atau vendor, negosiasi dan sebagainya, baru dia terbitkan PO, ya. Dari proses PO tadi, ada proses penerimaan barang, good receipt, ya, di good receipt, ya, di gudang. Terus dari konfirmasi di situ baru ada, eee, tagihan-tagihan lain di sini, gitu kan ya. Nah, kalau kembali ke gambar tadi, sebenarnya kerja untuk ngoding adalah orang-orang programmer nanti. Ya kalau teman-teman yang kuat di programmer silahkan, ya coding, memahami pengodingan dari ERP atau nanti ketika, punya sertifikasi, SAP jadi ABAPER dan sebagainya gitu kan ya. Tapi yang utama mungkin, di sini yang perlu teman-teman tahu ketika jadi orang IT gitu kan, ya, itu gimana teman-teman menyerap informasi, bisnis proses dari proses ini semua gitu loh, ya. Eee, Mungkin nggak harus sebagai, programmer, tapi paling kita paham gitu. Jadi ketika mau bikin PR atau permintaan pembelian ya, eee, itu pasti ada jenjang, kita mesti bisa batasin tuh antara pembelian yang harganya 50.000 dengan yang harganya 1 juta ya. Siapa yang harus memberi persetujuan ya. Dari yang beli, misalnya beli selotip atau, lakban gitu ya, beli lakban yang cuma harga 15.000, 20.000 gitu kan, sama beli komputer, itu kan harus harus ada perbedaan persetujuan gitu kan. Makanya teman-teman mesti, bisa bikin validasinya ya, mesti bisa bikin validasi. Misalnya nih, misalnya ketika ada, barang yang akan diproses harganya misalnya 50.000 ya, 50.000 di sini 50.000 misalnya gitu kan. Ya, dengan, barang yang harganya 1 juta itu kan pasti beda, beda persetujuannya ya. Siapa yang memberikan approval-nya, gitu, ya. Nah, ini misalnya ini cuma sampai level, kepala departemen, tapi ketika 1 juta itu sampai, division head misalnya, ya. Jadi ada jenjangnya tuh, mulai dari kepala departemen, terus itu manajer ya, terus kemudian ada lagi atasan departemen itu kan, kalau di beberapa perusahaan ada yang menyebutnya, subdivision head, subdiv ya, kemudian division head ya, terus di atasnya ini, mungkin beberapa disebutnya direktur gitu ya. Nah, 4 posisi ini tuh bisa kita pecah-pecah range-nya. Misalnya kepala departemen dia boleh belanja, memberi approval sampai dengan 50 juta. Gitu. Sedangkan, subdiv itu dia bisa ngasih izin sampai dengan, 150 juta misalnya. Division head ya, dia bisa sampai dengan 1 M misalnya. Kemudian direktur itu tak terhingga.
lebih besar dari 1 M gitu ya. Misalnya beli beli alat berat, itu kan pasti mahal tuh, ya kan ya. Beli 10 unit truk, 10 unit kendaraan, ya itu tuh kan mahal-mahal tuh. Jadi, harus sampai direktur gitu. Nah ini teman-teman mesti pikirin itu, bahwa ketika approval-nya itu, ketika nilai barangnya itu hanya 100.000 gitu ya, siapa yang bisa ngasih persetujuan? Atau barangnya itu sampai dengan 50 juta, siapa yang akan memberi persetujuan? Gitu. Ini di sini, harus harus di sininya, ya. Terus lagi approval, yang memberikan approval, yang memberi persetujuan, gitu ya. Ini ada lagi nih memberi persetujuan. Nah, yang beli approval itu beda lagi, approval. Jadi approval-nya itu, teman-teman bisa batasin lagi, gitu. Misalnya kelompok barang ATK, siapa yang memberi persetujuan. Kelompok barang spare part kendaraan, siapa yang memberi persetujuan, gitu kan. Kelompok barang, obat-obatan, siapa yang kasih, itu kan bisa dibatasin lagi tuh, kayak gitu tuh, ya bisa dipilah-pilah lagi, siapa yang mau prosesnya, itu tuh bisa, gitu. Nah, kembali lagi ke materi, itu kurang lebih yang mesti teman-teman pikirin, gitu ya. Siklusnya kayak gini, kurang lebih mirip dengan yang tadi, mulai dari, purchase requisition, kemudian ada proses PO, ya di sini ada proses lagi tadi kan, proses penawaran harga di sini, terus baru ada proses penerimaan barang di sini, ya, terus invoice verification ketika terima tagihan, ya, sampai dengan pembayaran. Nah, kurang lebih sama dengan tadi saya ceritain, ya, ini laporan-laporannya, laporannya itu sebenarnya mungkin ini standar ya, laporan status permintaan pembelian ini status kalau kalau ya status penerimaan, itu biasanya menjadi sorotan adalah permintaan pembelian yang belum diproses jadi PO atau, outstanding, PR ya. Kemudian laporan status pesanan pembelian ya, fokusnya, eee, purchase order atau PO mana aja yang belum disuplai barangnya atau terlambat dari tanggal yang diminta misalnya ya. Ini biasanya disebutnya dengan outstanding PO ya. Kemudian laporan pembelian ini bisa custom, laporan retur. Nah, kalau laporan retur itu agak susah karena, sedapat mungkin kita tuh nggak ada retur, ya. Kalau retur itu biasanya, harus approval direktur karena, barangnya sudah diterima, barangnya bisa jadi udah dibayar, gitu kan ya, baru mau diretur. Sementara yang terima itu mungkin nggak di Jakarta semua, ada di daerah. Terus mau direktur kirim Jakarta lagi dan sebagainya tuh, kan repot prosesnya tuh, ya kan ya. Kenapa terjadi kesalahan, itu harus kronologinya panjang banget itu. Ya kenapa salah, kalau salah emangnya nggak ada rencana pembelian? Ada. Nah waktu rencana pembelian, belinya tipe apa yang direncanain? Tipenya ini, bener apa salah tipenya, dan sebagainya. Pokoknya itu panjang banget ceritanya, ya. Koretur, kemudian laporan, kontrol pembelian ini sebenarnya bisa custom juga. Jadi, yang 2 ini nih sepertinya sih custom kalau menurut saya, ya. Jadi kalau standarnya itu udah termasuk dari ini semua nih. Jadi 2 ini udah termasuk di sini, gitu ya. Karena ketika tarik laporan, pembelian, itu dia akan muncul data permintaan pembeliannya, ya berupa tabel dia kan ya, ada nomor PP-nya, siapa yang bikin, itemnya apa aja, berapa banyak, satuan, terus jadi PO, PO-nya yang mana dan sebagainya, ya. Ada PO-nya, ada penerimaannya, berapa duit harganya dan sebagainya. Itu, panjang banget tuh kolomnya, tabelnya, ya. Nah
eee itu yang ada di laporan procurement, ya selebihnya bisa di-custom, ya. Materi berikutnya ini sales and distribution, ya kalau tadi kita pembelian, ini sekarang penjualan. Ya jadi kurang lebih prosesnya itu, ketika, eee, ketika si sales, ya atau marketing dia terima order, biasanya mereka akan input ke dalam sistem, ya. Mereka input dalam sistem, terus juga dia bisa lihat status atau stok yang ada di dalam, eee, gudang, ya. Jadi kalau misalnya ini gudang yang ada di Jakarta gitu ya, gudang di Jakarta gitu. Ini ada gudang kecil-kecil, ada di Medan, di Surabaya gitu ya. Terus kemudian ada di, eee, Makassar misalnya, ya. Si orang yang di Jakarta ini dia bisa melihat gudang yang semua gudang ini dia bisa lihat tuh, detail stoknya. Jadi ketika ada order dari, kota Surabaya juga atau dari, Padang gitu misalnya, oh untuk di Sumatera Barat itu suplai dari sini, suplainya dari Medan masuknya gitu, ya kan. Bisa jadi, dia bisa lihat si si orang salesnya bisa lihat, sekarang barang yang diminta ini ada di gudang mana nih, gitu ya. Ada stoknya apa enggak, gitu. Kalau ternyata kosong, berarti dia bisa jadikan order si customer itu sebagai, data awal orang produksi, gitu loh. Jadi ketika nanti bulan depan misalnya, jadi bulan depan itu si orang produksi udah punya list-nya tuh. Dia akan produksi berapa banyak, ya, berapa banyak, model apa, dikirim ke mana, dia udah punya datanya, gitu, ya. Jadi dari orang sales, dia input data, masuk ke produksi. Dari produksi nanti dia akan cek lagi ke barangnya, ya. Dari kebutuhan barang yang diperlukan untuk produksi, berapa persen yang ready stock di dalam gudang. Berarti nggak ready itu harus diorder keluar, gitu. Berarti itu urusan purchasing. Itu udah nyambung lagi ceritanya tuh. Udah cross berapa biji itu, ya kan. Dari sales ke produksi, produksi inventory, inventory ke purchasing. Udah 4 divisi yang terlibat, gitu. Ya makanya, pakai ERP lebih lebih cocok, lebih pantes, gitu kan ya. Jadi siklus manajemen penjualan dimulai dari kegiatan pre-sales atau, sales kontrak, yaitu negosiasi harga dengan pihak pelanggan yang kemudian disertai dengan pembuatan penawaran harga atau quotation. Kemudian dilanjutkan dengan pemrosesan order atau sales order, ya. Sekarang ini penerapan sistem ERP ini dapat dilakukan menggunakan web base, ini nggak ada hubungannya sebenarnya nih, ya. Eee, ini gambarnya nih, ya. Si sales ada buat, kontrak, ya. Kontrak pun juga kadang-kadang yang bikin, orang purchasing juga bisa, orang purchasing, orang procurement bisa bikin kontraknya, ya. Tapi kalau, konteksnya adalah penjualan ya si sales yang bikin. Kemudian setelah dia dapat kontraknya dan sebagainya, dia input tuh, ya. Oh, selama setahun ini gue dapat kontrak dengan PT Indofood, ya untuk proses, saos misalnya, itu kita mesti suplai tiap 2 minggu sekali, ya, bahan bakunya misalnya gitu kan ya. Atau si salesnya itu mesti jual, dia mesti jual ke salah satu, distributor itu sebanyak berapa banyak gitu, ya. Dari situ dia akan masuk ke inventory sourcing. Ini maksudnya tuh akan cek barang jadinya ada nggak dalam gudang, ya, ya kan ya. Kalau nggak ada barang jadinya berarti dia akan jadi order ke produksi. Produksi lihat lagi ada, ada ininya apa enggak, ada apa, eee, ada spare part-nya apa enggak untuk dibikin. Kalau ada tinggal pakai, kalau nggak ada berarti baru, itu lari ke inventory, inventory lari ke purchasing gitu, ya. Anggaplah ini barangnya yang mau dijual tuh ada, gitu kan, baru dibuatkan shipping delivery, ya dokumen pengiriman. Setelah diterima sama si, customer gitu ya, ada konfirmasi dan sebagainya, itu bisa melakukan, billing atau invoice, ya. Bisa bikin billing atau invoice, ya sampai nanti ada, tagihan,
ya, dibayarkan tagihannya. Itu siklusnya seperti itu kira-kira. Jadi di sini juga ada modulnya juga di sini nih, ada modul SAP juga di sini, shipping delivery. Oke, ini kegunaannya ya, meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, mempercepat proses penerimaan pesanan, memberikan informasi penjualan dan sebagainya lah ya, buat perencanaan penjualan gitu kan, macam-macam. Yang jelas dengan ERP ini jadi terstruktur nih si orang SD itu, dia dapat customer, kemudian nanti dia, masukin transaksinya gitu kan, sampai tadi yang saya cerita itu link sampai ke, purchasing. Jadi muter terus tuh, ya jadi muter terus ceritanya kayak gitu. Oke, 10 menit lagi. Nah, karakteristik modul sales dan distribusi, ya fasilitas pengelola dan penyimpanan kontrak, kemudian fasilitas overdue limit kredit, ini itu maksudnya, gini, kita jual barang ke seseorang atau ke PT, itu kita bisa setting kredit untuk orang tersebut, gitu kan. Eee, Bisa dikasih limit, misalnya si customer A itu ya, si, customer A ini kita kasih limit transaksi sampai dengan 50 M, gitu ya. Jadi kayak utang gitu kan, kayak kredit. Ketika itu mencapai 50 miliar atau bahkan udah mencapai 50 M, dia udah nggak bisa order lagi kalau belum dibayar, ya. Selama ini belum diorder, belum dibayar, itu dia nggak bisa order lagi. Nah, kadang-kadang dia bayar sebagian, "Oke bos, saya bayar dulu deh nih, 25 miliar," gitu kan, entar baru kebuka lagi kreditnya, gitu. Jadi, dikasih limit, overdue limit kredit gitu ya. Jadi nggak belanja itu nggak terus-terusan gitu, nggak juga sih, ya. Kemudian fasilitas untuk menginput transaksi penjualan multi currency, karena biasanya, eee, transaksi ERP ini lintas negara ya, mmm, di tempat saya itu udah ada lintas ke Spanyol, Portugal, Pakistan, India, terus, USA gitu kan ya, belum lagi Asia di China, Singapura, Malaysia ya, Liberia juga di Afrika juga ada. Jadi, memungkinkan sekali itu untuk multi currency. Jadi nggak terpaku dengan rupiah aja atau USD aja. Jadi, tiap tiap tiap, awal minggu itu kan ada yang bertugas untuk mengupdate, kurs kurs hari itu gitu. Kurs minggu ini sekian gitu, itu yang dipakai buat transaksi gitu ya. Delivery schedule ini, terus kemudian bisa dia menghitungkan jumlah saldo ya. Ini karakteristiknya, ini, fasilitas delivery order, sales invoice, sales return, ya barang return, meskipun ini jarang jarang banget terjadi, modul sales distribution. Dalam aktivitas sales dan distribusi, sistem informasi dituntut untuk, semakin fleksibel, user-friendly, dan canggih. Sebenarnya sih ini, basic-nya dari aplikasi ataupun software ya kurang lebih sama ya kan ya, user-friendly, canggih, fleksibel itu kan kayak gitu kan. Ya mampu mengikuti dan mengenangani berbagai perubahan dalam keadaan sebagainya, ya. Ada platform kredit lagi tadi yang disebutin. Akan baca aja, ini laporan-laporannya, ya. Ada laporan penjualan, laporan analisa penjualan, retur penjualan, delivery update, sales commission person, ya. Sebenarnya ini jarang jarang dipakai, jarang banget di-input transaksinya dalam ERP, ya. Karena kalau bicara komisi, berarti bicara, oh ini sales-nya ya, ya. Biasanya, kalau penjualan itu ya beneran dia ada sales, ada komisinya ya, tapi jarang dipakai saya rasa. Nah, kadang-kadang, perhitungannya juga suka suka nggak jelas gitu kan ya, sehingga tidak dibuatkan secara baku gitu loh. Bisa aja nanti,
dia berbuat kesalahan sehingga, komisinya dikurangin gitu kan. Kalau pakai program mungkin dia susah di-update-nya gitu. Kemudian laporan kredit pelanggan, gross profit juga ya. Nah ini kira-kira dashboard, sales pada Odoo di data perusahaan, ya data perusahaan atau data atau datanya, eee, si customer, ada master datanya biasanya, ya ada quotation ya, yang mau di-custom atau enggak, terus ada order confirmation, ada lagi sampel quotation, contoh dari permintaan penawaran harga, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kebetulan udah tinggal 4 menit lagi. Untuk itu Pak, standarisasi siklus yang Bapak jelaskan tadi, untuk sistem ACC-nya itu apakah ada standarnya atau cukup di salesnya saja atau memang dikembalikan ke perusahaan masing-masing? ACC atau approval-nya? Ya, standarisasi katakanlah sales order barang, apakah ada standarisasinya atau memang cukup di salesnya atau ada kebijakan perusahaan itu masing-masing. Gitu. Apa yang komisi di sini? Bukan Atau komisi approval? Bapak, approval-nya. Approval penjualan ya? Iya. Ya sebenarnya sih kalau yang, sebenarnya dituntut untuk, menjual sebanyak-banyaknya, betul kan ya? Ya, kemungkinan si sales itu nanti kalau dia bisa menjual banyak dan mencapai target, bisa dibilang bagus banget gitu ya, dia naik jabatan, gitu kan ya. Jadi kalau penjualan itu, eee, mungkin approval-nya bukan di menjualnya, tapi, mungkin di pengeluaran sekali keluar barang itu berapa banyak nih, mungkin di situ approval-nya. Kalau order sih dia pasti akan berusaha cari sebanyak-banyaknya, si sales itu kan. Karena memang targetnya dia kan di penjualan, ya kan. Nggak mungkin dibatasin gitu, yang batasin mungkin areanya gitu, ada pembagian area misalnya, ya kan ya. Jadi area Bogor, area Jawa Barat gitu ya, si A, area Jawa Tengah si B gitu, mungkin dibatasin di situ. Tapi kalau penjualan ya dia otomatis harus menjual sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin nanti ketika ada pengiriman, barang gitu ya, oh ini ada pengiriman barang 1 kontainer ke Jawa Timur gitu kan, ya. Nah, siapa yang beri approval tuh, di orang gudangnya tuh, ya kan ya, untuk bisa mengeluarkan barang 1 kontainer banyaknya itu segitu, gitu. Ya mungkin bisa jadi, si salesnya juga ikut tanda tangan bisa aja, atau atasannya bisa bisa juga dia tanda tangan juga, gitu ya. Ini Untuk ada pembelian pengiriman juga begitu juga Bapak ya? betul sekali, itu bisa di-custom, kan kalau pembelian itu kan kita punya historical ya, kita bisa tarik transaksi pembelian, gitu kan ya, terus kita bisa range, ya kan ya, mau bagi 4 atau bagi 5 atau bagi jumlah orang yang akan beri approval, gitu kan ya, misalnya. Nah, itu bisa di-setting tuh. Oh, sampai dengan sekian siapa yang akan, memberi approval, sampai dengan sekian siapa yang bisa ngasih approval gitu. Nah, itu harus di-setting di dalamnya itu. Itu kita sebagai orang IT yang di bagian bagian, nganalisa ini ya, pembelian, itu mesti bisa kasih masukan kayak gitu. Gue maunya ini ada pembatasan, ada validasi ya. Jadi kalau sekian, proses sekian sampai dengan sekian ratus juta, itu approval-nya di sini. Nah, siapa yang menentukan? Itu biasanya untuk menentukannya itu kembali ke prosedur di perusahaan. Ya prosedur perusahaan itu gimana tuh? Pasti kan ada tuh, ada prosedurnya tuh, waktu perusahaan itu jalan kan ya. Biasanya dari situ, harusnya dari situ biasanya. Nah, kalau belum ada, baru kumpulin tuh orang-orang finance, bos-bosnya kumpulin. Ya, ibaratnya kita todong lah ke mereka. Ini kita ada mau approval, mau dikasih ke siapa nih, gimana cara baginya gitu loh. Nah, itu sekalian buat prosedur baru kalau gitu. Tapi kalau udah ada biasanya, kita copy dari
manual atau dari SOP manual yang ada kita copy. Jadi nggak bikin lagi tapi sudah ada. Oh ini udah ada nih SOP-nya, ya tinggal dibuatkan aja tuh sistemnya di programnya di dalam ERP tadi, gitu. Itu sih kira-kira itu bisa diatur masing-masing aja kok itu. Nggak ada standar dari SAP nggak ada sih. Siap Bapak, makasih. Oke, thank you. Oke, ini udah tinggal 1 menit lagi, ya kita break dulu teman-teman ya, mungkin sekitar 5 menitan, ya. Oke, Ya, saya stop dulu. Bentar, saya, oke kalau mau live dulu teman-teman, ya. Nanti saya kasih linknya lagi.